أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Ya ma'syarul muslimin, bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, ibu-ibu kaum muslimah yang saya hormati, hadirin jamaah Masjid As-Salam yang semoga semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dimudahkan kembali oleh Allah untuk berada di salah satu dari taman-taman surga yang Nabi sebut dengan taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah manfaat darinya. Rasulullah ditanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, halaqah dzikr. Ya, halaqah dzikr. Kata para ulama, maksud halaqah dzikr adalah halaqah, perkumpulan yang di dalamnya membahas halal dan haram, boleh dan tidak boleh, dan segala hal terkait dengan zikir atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita jalani saat ini termasuk yang Nabi sebutkan ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada ayat yang ke-6 ya, di surat Ad-Duha. Ayat yang ke-6 berbunyi, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, yakni Allah, yang mendapatkan dirimu dalam keadaan yatim, dan dialah yang fa'awa, melindungi dirimu. Fa'awa bisa bermakna menyantunimu, ya, bisa bermakna melindungimu, bisa bermakna menjaga dirimu walaupun engkau yatim tersebut. Baik, hadirin yang saya muliakan, ayat yang ke-6 ini saya ulangi sedikit dan mungkin akan menambahkan penjelasan ya sebagai tafsiran dan pelajaran dari ayat ini. Bahwa ayat ini sebenarnya juga menjelaskan tentang keutamaan yatim, anak yatim. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah pilih. Memilih sebagai rasul utusannya seorang anak yang yatim. Ini bukanlah sebuah keputusan yang tanpa sengaja, apalagi asal-asalan, nggak mungkin. Sehingga terpilihnya beliau sebagai utusan Allah dalam keadaan yatim itu ada alasan. Dan telah kita pelajari bersama ya, penjelasan para ulama apa hikmah sehingga Allah memilih sebagai utusan terakhirnya
seorang yang yatim. Apa hikmahnya? Siapa yang bisa menyebutkan satu? Apa itu? Bahwa iya, Masya Allah. Ibu-ibu di belakang. Mana suara bapak-bapak? Waduh. Masya Allah. Jazakillah khairan Ibu. Terima kasih, Masya Allah. Semangat. Ya. Agar tertutup pintu tuduhan. Ya. Apa yang beliau bawa, ajarkan ini, nanti jangan sampai ada yang nuduh. Itu kan ajaran bapaknya. Nggak ada, beliau nggak ada bapak. Nggak ada bapak beliau. Ya, maka ditutuplah. Tertutup, putuslah tuduhan itu. Orang Arab itu hadirin sangat kental ya. Membawa ajaran orang tua. Itu sangat kuat. Itu orang Arab di mana-mana. Dan saya pernah tinggal bersama mereka. Begitu memang, sangat kuat mereka. Makanya orang Arab itu kan selalu membawa nama bapak. Dua nama itu pasti nama kedua nama bapaknya. Itu orang Arab. Ya. Misalnya Sulaiman Abdullah. Sebenarnya itu Sulaiman bin Abdullah. Nama kedua itu pasti nama bapaknya. Ya. Lihatlah orang Arab. Rata-rata namanya dua. Dan nama yang kedua itu nama bapaknya biasanya. Maka putuslah tuduhan itu. Sehingga Allah menetapkan Nabi terakhir anak yatim. Yang kedua, ayo sekarang yang bapak-bapak deh. Agar tidak apa? Iya. Agar tidak ada kecondongan. Ya, orang Arab itu sejak dulu ya, suka bangga-banggaan dengan nasab. Ya, nih bapak saya nih. Saya kan anaknya ini nih. Ya, orang Indonesia juga. Ini anaknya menteri nih gitu ya. Ini anaknya anggota dewan nih. Ketika Allah tetapkan beliau nggak punya bapak, apa yang mau dibanggakan? Nggak ada bapaknya. Ini tujuannya. Yang ketiga, kemandirian. Ya, beliau ingin Allah Subhanahu wa taala ingin betul-betul dari kecil utusannya ini adalah orang yang tegar, ya, kuat mentalnya. Anak yatim itu anak yang kuat mentalnya. Jarang-jarang loh kalau yang saya tahu ya, sebatas yang saya perhatikan. Saya belum pernah dapat tuh anak yatim yang manja. Mungkin ada ya, mungkin ada aja, mungkin bapak-bapak mungkin pernah lihat. Kalau saya nggak pernah dapat. Saya pernah tinggal di Sulawesi, lihat anak yatim di sana. Saya pernah di Sumatera, lihat anak yatim di sana. Di Jawa Barat, saya pernah lihat komunitas anak yatim itu. Anak-anak yang begitu kayak nggak punya beban hidup mereka. Ya, nggak ada, ya istilahnya manja-manjaan tuh nggak ada. Ya, mandiri. Apalagi kalau yang sudah mulai agak gede itu, wah, terlihat sekali kemandiriannya. Rasulullah ditetapkan yatim supaya betul-betul berjiwa mandiri, mental yang kuat. Yang keempat, ini dia. Pak Rian bersuara. Masya Allah. Rasulullah SAW itu hadirin adalah orang yang dari kecil sudah tahan banting. Itu Nabi kita. Tahan banting. Betul-betul survivalnya beliau dari kecil. Kalau mau baca sirah, luar biasa. Ya. Membuat mungkin bisa kita meneteskan air mata. Dari kecil penderitaan beliau itu. Ya, karena yatimnya beliau. Terlempar sana kayak dipimpong. Dari kakeknya, ke pamannya. Ya. Ibu susuannya pun berganti-ganti. Rasulullah. Kemudian ada lagi? Ya, ya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
dari peribadahan terhadap berhala. Baik, ini diantara hikmah. Jadi bukan tanpa alasan Nabi itu dipilih oleh Allah, beliau dipilih oleh Allah sebagai Nabi yang notabene-nya adalah anak yatim. Nah, sehingga hadirin ini menjelaskan bahwa anak yatim dalam agama kita itu punya keistimewaan. Anak yatim itu punya keistimewaan. Kita telah bahas beberapa dalil yang secara spesifik menyebutkan keutamaan anak yatim. Ya. Yang pertama saya sebutkan hadis yang Nabi menyebut mereka yang menyantuni, menanggung anak yatim, kata Nabi, dengan Nabi seperti apa? Dua jari ya. Jari apa? Telunjuk dan tengah, dekat. Sejauh-jauhnya mau dipisah tetap dekat juga. Ya, jari tengah sama telunjuk kan dekat. Bedanya telunjuk dengan jari manis, jari kelingking, yaitu dia. Yang paling dekat dengan jari telunjuk ini ya jari tengah. Kalau jempol kan ada jarak. Ya, jempol ada jarak. Jari manis, jari kelingking jauh. Yang paling dekat dengan jari telunjuk ya tengah. Nabi perumpamakan itu dekat pada hari kiamat. Kemudian hadis yang menjelaskan juga tentang kalau ingin melembutkan hati dengan cara apa? Mengusap kepala anak yatim. Tapi bukan hanya mengusap kepalanya ya, dengan menyantuni. Santuni anak yatim, usap kepalanya. Itu akan bisa melembutkan hati loh. Itu janji, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan kiat-kiat, bukan. Ini dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis ditegaskan dari Abu Hurairah, ada seseorang mengadu kepada Rasulullah, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Faqala lahu in aradta talina qalbika fa'at'im al-miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Abu Hurairah, ada orang konsultasi kepada Rasulullah. Berkonsultasi mengadukan tentang kerasnya hatinya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan tips. Kata Nabi, bila engkau ingin membuat lembut hatimu, melembutkan hatimu. Nah ini hadirin, saya tambahkan penjelasan ya. Kalau kita ingin tahu hati kita ini sedang keras atau lembut, jadikan Al-Quran barometer. Coba baca Quran. Kalau pas lewat ayat-ayat tentang azab siksaan neraka, kita acuh, nggak ada rasa, nah itu keras hati. Itu keras hati. Itu hati lagi keras itu. Kalau kita nggak tersentuh nih dengan ayat Al-Quran, dengan makna-maknanya, itu hati kita lagi keras. Tahu apa sebab membuat hati jadi keras? Pada umumnya dosa. Perbuatan dosa itu membuat hati menjadi keras. Ada dosa-dosa spesifik. Ya, dosa secara umum dan ada dosa-dosa spesifik. Di antaranya dosa musik. Ya, yang masuk lewat telinga. Itu betul-betul mengeraskan hati. Makanya para ulama menyimpulkan ahli musik, penyanyi gitu, yang suka musik, itu nggak akan ketemu dengan ahli Al-Quran. Kalau ada pada diri seseorang terkumpul musik dan Quran, itu pasti bertempur, akan mengalahkan salah satu. Kalau kecondongannya kepada musik, maka Qurannya akan kalah. Kalau dia condong kepada Quran, maka musiknya akan kalah. Musik itu mengeraskan hati. Ya. Jadi silakan coba deh baca Quran sambil perhatikan terjemah. Kalau lewat ayat-ayat menjelaskan azab, biasa aja, nggak ada rasa di hati, itu tanda pasti hati kita lagi keras, butuh dilembutkan. Kalau mau nggak kemana-mana, sebenarnya Al-Quran itu bisa melembutkan hati. Di saat kita mendapatkan hati kita keras, paksa hati kita untuk tersentuh dengan Al-Quran. Paksa.
paksa menangis. Kalau nggak bisa menangis, menangislah karena Anda nggak bisa menangis. Itu nasihat para ulama. Ya. Menangislah karena Anda nggak bisa menangis. Maka lembut hati. Sebenarnya Al-Quran itu sudah yang paling tepat untuk mau melembutkan hati. Banyak-banyak baca Quran. Itu akan lembut hati. Ya. Banyak-banyak baca Quran. Ya. Apakah membaca langsung dengan melihat Al-Quran, atau membaca tanpa melihat Al-Quran, atau mendengar. Dan di masa ini hadirin, banyak sekali kondisi yang membuat hati kita menjadi keras. Banyak banget. Dari yang kita lihat, dari yang kita dengar, waduh. Allahumma musta'an. Nah, orang ini mengadu kepada Rasulullah tentang kerasnya hatinya. Jadi hati yang keras itu hati yang tidak tersentuh nih dengan perkara akhirat, nggak tersentuh dengan akhirat. Biasa aja hatinya. Ya. Pembahasannya masalah agama nggak membuat dia tergerak hatinya. Ini lagi keras hatinya. Maka Nabi memberikan tip, kata Nabi, kalau engkau ingin hatimu lembut, ya, peka. Nah, ini mungkin diterjemah dengan peka, ya, hati yang peka. Itu hati yang lembut, itu hati yang peka. Hati yang sensitif terhadap akhirat. Kata Nabi, fat'im al-miskin wamsah ra'sal yatim. Berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Kata Nabi, lembut hatimu. Ya. Karenanya lah hadirin, Nabi itu disebutkan dalam riwayat selalu kalau ketemu anak-anak yatim dari para sahabat yang ayah mereka gugur di medan perang, Nabi itu berhenti pasti. Lalu Nabi mengusap kepala mereka dan mengucapkan kalimat-kalimat yang menghibur mereka. Itu Nabi kita. Ya. Seperti yang disebut oleh Abdullah bin Ja'far. Abdullah anaknya Ja'far. Ja'far ini bin Abi Thalib. Abu Thalib siapa? Siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi. Berarti Ja'far ini siapanya Nabi? Sepupu. Nah, Ja'far sepupunya Nabi ini punya anak. Namanya siapa? Abdullah. Ya. Ja'far ini telah meninggal, gugur di medan perang. Maka anaknya Abdullah bercerita, "Tsumma masaha ala ra'si salatan wa qala kullama masaha Allahumma alif Ja'far fi waladihi." Nabi itu kata Abdullah, setiap berjumpa denganku selalu mengusap kepalaku sebanyak 3 kali usapan. Abdullah. Lalu aku dengar sambil mengusap kepalaku, Nabi berdoa. Nah, ini bagus doanya. Doanya Nabi ketika mengusap kepala anak yatim, Allahumma khluf Ja'faran fi waladihi. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai pengganti bagi Ja'far pada anaknya. Kebaikan Ja'far. Tes 1, 2, mati. Tes mati. Mau diusap ini? Habis ya? Saya kira mau diusap. Tes 1, 2. Kata Abdullah, Nabi itu kalau ketemu denganku selalu mengusap kepalaku sebanyak 3 kali dan berdoa. Maka hadirin yang saya muliakan, kalau mengusap kepala anak yatim aja ada keutamaan sehingga dimotivasi oleh syariat, apalagi lebih darinya. Terhadap anak yatim diberikan santunan, diberi makanan, diberi pakaian, diberi asuhan, perhatian terkait pendidikannya. Oh, tentu jauh lebih besar lagi keutamaannya. Ya, berdekatan dengan Nabi kelak di surga itu. Ya. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini ada sebuah kisah ya. Saya ingin menyampaikannya terkait dengan hal ini.
Kisah ini disebut oleh Imam Zahabi, ulama besar yang bernama Imam Zahabi. Ya, Imam ahli hadis rahimahullah. Artinya kisah yang beliau sebutnya bukan kisah yang bodong ya. Karena ini disebutkan oleh ulama ahli hadis yang memang pantang bagi mereka untuk berdusta. Ini tujuan saya menyebutkan hal ini. Kata Imam Zahabi, dulu ya ada sebagian ulama salaf mengisahkan hidupnya. Di awal perjalanan hidup ya yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Tenggelam dengan minum khamr. Lalu suatu hari berjumpa dengan seorang anak yatim. Maka aku pun mengajaknya untuk bersamaku. Sehingga aku pun memberinya santunan. Aku beri dia pakaian, aku beri dia makan, dan sekian perbuatan baik aku berikan kepadanya. Ya, aku beri dia tempat untuk membersihkan diri sehingga hilanglah segala kotoran pada tubuhnya. Kumuliakan dia sebagaimana layaknya seorang anak oleh ayahnya. Bahkan lebih. Ya. Maka suatu malam, kata Imam Zahabi yang menceritakan kisah ini, para ulama yang menjalaninya mengatakan, suatu malam aku tidur dan di dalam tidurku aku bermimpi bahwa kiamat telah terjadi. Kemudian manusia dibangkitkan, aku mengalami peristiwa dikumpulkan manusia untuk dihisab. Betapa mengerikannya kondisi itu. Maka aku diperintah untuk menuju neraka karena betapa banyaknya perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Aku sangat takut karena aku melihat ada malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka, yang memaksaku untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Dan aku lihat betapa banyak orang-orang yang tersiksa penuh dengan kehinaan. Dan malaikat betul-betul memaksaku untuk menuju neraka, tapi tiba-tiba muncul di hadapanku anak yatim tadi. Muncul apa? Anak yatim tadi, yang beliau pungut di jalan tadi. Ya. Menghadang kami. Ini aku dan malaikat-malaikat tersebut. Sambil berkata, tinggalkan dia wahai para malaikat Tuhanku. Tinggalkan dia, kata si anak yatim kepada para malaikat. Aku akan minta kepada Tuhanku syafaat untuk menyelamatkannya, karena sungguh dia telah berbuat baik kepadaku dan memuliakanku. Maka para malaikat berkata, sungguh kami tidaklah diperintah dengan demikian. Artinya malaikat nggak mau. Kemudian ternyata terdengarlah suara dari atas yang menyeru, tinggalkanlah dia. Aku telah berikan untuknya sebagai hadiah dari apa yang telah ia perbuat terhadap si anak yatim, sehingga kebaikannya tersebut menjadi hadiah untuknya dan selamat baginya. Maka aku pun terjaga dari tidurku, lalu aku pun bertaubat kepada Allah, dan aku pun mencurahkan segala dayaku untuk menyampaikan rasa kasih sayang kepada anak yatim tersebut. Ini kisah nyata. Walaupun mimpi ya. Mimpi kan bukan dalil ya. Mimpi itu bukan dalil. Nggak bisa berdalil dengan mimpi. Tapi ini ibrah. Ya, betapa mereka, para ulama, orang-orang dulu itu memuliakan anak yatim. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, wajar bila syariat kita, agama Islam ini sangat-sangat mencela bila ada perbuatan yang buruk, apakah mencela, menghardik sekalipun,
terhadap anak yatim. Telah kita lewati ayatnya di surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzina yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik, berkata kasar. Allah katakan orang yang berkata kasar kepada anak yatim itu sebagai bentuk dia nggak beriman. Saking begitunya loh, padahal cuma menghardik anak yatim. Ya, maka jamaah kalau ada anak yatim jaga omongan. Jangan sakiti perasaannya. Ya, lemah lembutlah dalam berbicara. Ya. Baik. Kita kembali ke pembahasan bahwa ayat ini lagi-lagi menjelaskan keutamaan anak yatim. Siapa anak yatim itu? Anak yang ditinggal apa? Ya, ditinggal ya, tinggal wafat oleh ayahnya ya. Bukan ditinggal ke luar negeri ya. Baik. Apalagi cari ibu lagi ya. Pak Yuda bukan ya? Bukan. Baik. Allah katakan yatiman fa'awa. Ya. Engkau dalam keadaan yatim, maka Allah awa, melindungimu, menjagamu, menyantunmu. Ya. Kalau Allah terhadap anak yatim begini, maka apakah kita ya, layak untuk berbuat lancang kepada anak yatim? Ya. Baik, ini sekali lagi ayat yang ke-6 ya, dari surah Duha menjelaskan tentang keutamaan anak yatim. Wabil khusus Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai pelajaran terkandung dari ayat yang ke-6, kita pindah ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka dhallan fahada." Allah firman pada ayat yang ke-7. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dirimu sebagai orang yang dhalun. Dol ini orang yang nggak tahu kebenaran. Kalau mau arti kasarnya, dol itu sesat. Itu dol. Ya, dolun mudil, sesat dan menyesatkan. Tapi maksud kata dol bagi Nabi bukan sesat. Walaupun memang sesat juga sesungguhnya. Sebab yang diinginkan sesat di sini adalah yang tidak tahu kebenaran. Fahada, maka Allah lah yang memberikan petunjuk kepadamu. Baik, ini ayat yang ke-7, jamaah yang saya muliakan, terdapat beberapa penjelasan para ulama. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW itu pada asalnya adalah seorang manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Ketidaktahuan Nabi pada asalnya sebelum menjadi Nabi dan Rasul dipertegas oleh Allah dalam beberapa ayat yang lain. Mohon dicatat dengan baik. Di surat An-Nisa 113. Ini penting ini. Nanti ada pelajaran penting yang saya sampaikan. Jadi ketidaktahuan atau kondisi tidak tahunya Nabi terhadap kebenaran sebelum menjadi Nabi itu ditegaskan lagi oleh Allah di beberapa ayat yang lain. Surah An-Nisa ayat 113. Di sana Allah firman, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Allah lah yang mengajari dirimu ma lam takun ta'lam, segala yang tadinya engkau tidak tahu. Dan juga di surah Al-Ankabut ayat ke-48. Al-Ankabut 48. Allah tegaskan keadaan kondisi Nabi yang nggak tahu apa-apa sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Dan engkau
tidaklah tadinya membaca kitab-kitab terdahulu, dan engkau tidaklah tadinya menulis kitab dengan tangan kananmu. Tidak. Engkau bukanlah orang yang pandai baca kitab-kitab terdahulu, yakni sebelum Al-Quran. Bukan pula engkau yang menulis kitab-kitab itu, bukan. Karena memang Nabi kita itu adalah ummi. Allah memilih beliau dari kalangan ummiyun. Siapa itu ummi? Siapa itu ummiyun? Ummiyun itu la yaqra wa la yaktub. Komunitas yang nggak mampu baca, buta aksara, buta aksara nggak bisa nulis. Buta aksara itu nggak bisa baca. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus seorang rasul dari kalangan ummi di tengah mereka. Ayat-ayat ini menguatkan tafsir surah Ad-Duha ayat ke-7 ini, bahwa Nabi itu tadinya dolun, yang artinya tidak tahu kebenaran, tidak tahu syariat, tidak tahu ajaran Allah. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Kelirulah bagi ada orang yang meyakini Nabi itu sejak lahir sudah tahu kebenaran. Itu salah besar. Salah besar. Allah kok menetapkan hal ini? Surat Ad-Duha ini menegaskan Nabi itu tadinya nggak tahu syariat. Allah berikan hidayah sehingga beliau menjadi Nabi dan Rasul, baru tahu kebenaran. Ya. Ada orang-orang yang saking hulunya meyakini Nabi itu sejak lahir sudah. Kalau Nabi tanda-tanda dari lahir akan menjadi Nabi, ya betul. Dibelah dada beliau, betul. Tapi ketidaktahuan beliau masih terjadi. Beliau alami. Beliau nggak tahu tentang ajaran-ajaran Allah, syariat-syariat, nggak tahu. Ya. Ayat ini menjelaskan kondisi Nabi yang tidak tahu ya akan syariat, akan kitab-kitab suci sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini pelajaran yang paling utama dari ayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini, pada firman Allah, fahada, maka Allah lah yang memberikannya hidayah. Hidayah sebagaimana telah kita terangkan ada dua jenis. Ya, dan dua-duanya Allah berikan kepada Nabi. Hidayah itu ada dua, hadirin. Hidayah ada dua. Dan dua-duanya Allah beri kepada Nabi. Hidayah yang pertama disebut dengan hidayah, silakan dicatat, yang disebut dengan hidayah taufik wal ilham. Isya lebih cepat ya sekarang ya? Hah? Lewat 1 ya. Yang pertama disebut dengan hidayah taufik dan ilham. Yang kedua, hidayatu ad-dilalah wal irsyad. Dilalah wal irsyad. Hidayah yang pertama yang disebut dengan hidayah taufik dan ilham, yaitu petunjuk untuk menerima kebenaran. Yang kedua, hidayah dilalah wal irsyad, hidayah penjelasan akan kebenaran. Petunjuk berupa penjelasan tentang kebenaran. Kalau yang pertama tentang menerima kebenaran, kalau yang kedua tentang penjelasan akan kebenaran. Kalau yang pertama hadirin itu hidayah murni hanya milik Allah, tidak ada yang berserikat dalam masalah ini. Hanya hak Allah saja tuh hidayah taufik dan ilham. Tapi kalau yang kedua, hidayah dilalah wal irsyad adalah hidayah yang manusia juga berserikat.
punya kemampuan untuk memberi kepada orang lain. Mohon perhatikan ini supaya nggak salah. Dan kita minta kepada Allah dua-duanya. Kenapa saya katakan penting ini? Karena dalam 2 ayat, perhatikan, ada dalam Al-Quran 2 ayat yang lafadznya seakan-akan bertentangan. Satu ayat berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Di surah Al-Qasas Allah firman, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah, walaupun kepada yang engkau cintai sekalipun. Sesungguhnya hanya Allah yang memberikan hidayah. Engkau nggak bisa beri hidayah. Di ayat yang lain di surat Syura Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, engkau memiliki kemampuan untuk memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ayat ini mengatakan Nabi nggak bisa beri hidayah. Ayat ini menjelaskan Nabi bisa beri hidayah. Bertentangan nggak? Bertentangan tidak? Bertentangan secara lafaz, tapi secara pelajaran dan mana enggak. Kalau yang ini menjelaskan hidayah, taufik dan ilham. Kalau ini menjelaskan hidayah, ad-dilalah wal irsyad. Bisa dipahami? Kayak gini nih, perhatikan. Sekarang ini nih. Yang saya sampaikan, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, saya menyampaikan, ini hidayah atau bukan? Hidayah apa ini? Yang kedua, apa namanya tadi? Ad-dilalah wal irsyad, bimbingan, pencerahan, penjelasan. Untuk menerima itu butuh hidayah lagi. Hidayah apa namanya? Taufik dan ilham. Kalau yang ini hanya hak siapa? Enggak ada yang mampu. Saya capek-capek menjelaskan. Yang saya jelaskan ini hidayah kan? Ya, hidayah akan kebenaran. Petunjuk akan kebenaran. Karena hidayah itu maknanya adalah petunjuk. Tapi menerima atau tidaknya bapak-bapak, ibu-ibu, itu hanya hak Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau di saat kita mendapatkan diri kita menerima hidayah. Oh, senangnya bukan main itu harusnya. Kita bersyukur kepada Allah. Itu tanda-tanda Allah memberikan kita hidayah, taufik, dan ilham. Baik, waktu habis ya. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kembali saya jelaskan di pertemuan yang akan datang tentang hal ini. Insya Allah akan kita singgung kembali. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tanggal 14. Ya, silakan Pak. Kalau yang pertama enggak. Yang pertama itu murni hak Allah, kita nggak bisa apa-apa. Yang kita bisa usahanya berupa hanya doa. Minta, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Enggak punya kemampuan sama sekali kita untuk mendapatkan hidayah, taufik, wal ilham itu. Hanya dengan doa. Kalau hidayah irsyad harus dengan usaha. Belajar, cari tahu untuk mencari hidayah itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Baik. Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah bisa dipahami ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.